syakirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang hadir maupun yang menyimak di dunia nyata dan di dunia maya. Jika ada di dunia gaib menyimak juga tafadhol. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mari kita mulai kajian kita dengan bertawassul membaca Fatihah. Semoga sang mu'alif, sang pengarang Imam Nawawi Al-Bantani mendapatkan limpahan berkah, limpahan pahala yang tiada putusnya. Kita yang membaca, yang mempelajari serta yang mengikuti kajian ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Kita niatkan beberapa hal. Kemarin saya lihat postingan Ustadz Khairul Anam ya. Jadi dalam menuntut ilmu itu yang pertama ada banyak niat. Kalau banyak niat insya Allah banyak pahala ya. Yang pertama kita niatkan menuntut ilmu melaksanakan kewajiban. Yang kedua memberantas kebodohan. Yang ketiga niat kita amalkan. Yang keempat nanti kita ajarkan ke keluarga anak kita, saudara-saudara masyarakat kita. Dan masih banyak niat-niat lagi. Nah, sehingga itu menjadikan pahala dari kegiatan kita pada malam hari ini. Niatnya ganda, pahalanya juga berlipat ganda. Insyaallah semoga kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila sayyidina Nawawi Al-Bantani wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa li abaina ummahatana wa li hajatina fi hadhihi ta'lim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya mujibas salim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Babus sulasi, bab yang membahas tentang 3 nasihat-nasihat. Jadi kitab Nashaihul Ibad itu ada bab yang satu bab itu, kemudian bab sunai yang dalam satu nasihat ada 2, dalam satu makalah ada 2 nasihat. Nah sekarang kita masuk bab sulasi ya. Dalam satu nasihat ada 3 poin yang disampaikan ya. Dan dalam bab as-sulasi ini wa fihi khamsa wa khamsun mau'idatan ya. Ada 55 mau'idah, 55 nasihat. Al-maqalah al-ula, makalah yang pertama, ruwiya anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, man asbaha, barang siapa masuk waktu pagi, bangun tidur ya, di waktu pagi bangun, wa huwa yashku, dan dia mengadu kepada manusia maksudnya ya. Dhiqal ma'ashi, sempitnya kehidupannya. Aduh, kita rumah tangga itu begini,
kita mau mencari pokok masalah rizki, masalah belanja, masalah apa susah. Kemudian dia mengeluh. Yasku ini bisa berarti mengadu atau tepatnya mengeluh. Ya. Tentang sempitnya kehidupannya, sempitnya pekerjaannya. Faka'annama yashku rabbahu. Maka dia sama dengan mengadu kepada Tuhannya. Ya. Alias dia ini kurang percaya kepada Allah. Ya. Dia mestinya mengadu ini kepada Allah. Ya. Mestinya mengadu ini kepada Allah, bukan kepada manusia. Wasikayatu la taliku illa ilallah. Ya. Karena pengaduan itu tidak layak. Ya. Tidak layak kecuali hanya kepada Allah. Ya. Faina min jumlatid doa, karena pengaduan ini merupakan bagian dari doa. Kemudian dijelaskan, ammas sikayatu ilan nas, sedangkan mengadu kepada manusia, fahiya min alamati adamir ridho, tanda dia itu tidak ridho bikismatillahi ta'ala lahu, dengan apa yang Allah bagikan, Allah berikan kepada dia. Jadi jangan sampai kita bangun tidur pagi-pagi, ya mungkin nyendak pagi, mungkin habis ibu-ibu ya, alhamdulillah ada yang nyimak ini, Ibu Maesti, Ustadz Sugianto ya, terima kasih. Pagi-pagi atau ketika di sekolah ya, nah kemudian cerita-cerita dia mengeluh. Aduh, kita ini begini ya. Mau begini susah. Mengadukan kesusahannya. Nah, itu sama dengan dia mengeluh tidak ridho dengan bagian yang telah Allah berikan kepada dia. Ya, itu. Nah, bagaimana kalau ada kesulitan semacam itu? Nah, di luar yang nasihat tadi, ini diselipkan oleh Syekh Nawawi. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimukum al-kalimat, maukah kalian aku ajarkan kalimat? Maukah kalian aku ajarkan kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam, yang diucapkan oleh Musa alaihi salam hina jawazal bahra, ketika melewati lautan ya. Jadi ketika di pantai dia mau mukul lautan dengan tongkatnya itu, dia ini betul-betul pasrah ya, pada siapa mengadu, pada siapa berharapnya tidak ada kecuali kepada Allah. Nah, apa yang diucapkan oleh Nabi Musa pada waktu itu, dan ini merupakan doa Ismul A'dham juga ya. Ismul A'dham itu semacam password dalam doa. Ini bagus sekali kalau kita amalkan. Maukah aku ajarkan kalimat yang dibaca Musa ketika melewati lautan itu, ketika membelah lautan itu? Qulna bala, ya kami mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, qulu, katakan wahai sahabat, kalau kalian ada masalah, Allahumma lakal hamdu ya. Ya Allah, segala puji bagimu. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamu kami mengadu. Wa antal musta'an, dan engkaulah zat yang dimintai pertolongan. La haula wala quwata illa billah.
Baik, bagusnya saya tulis ya. Ya, kalau siapa? Kalau Ustadz siapa? Ustadz Abi Hidayat. Karena kalau begini kadang-kadang hadirin ini Ustaz. Ya nanti di mana ini? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Ya, saya harakati. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil alil azimi. Ya. Baik. Mari kita tirukan, saya baca ditirukan. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Jadi Nabi Musa pasrah di laut, tidak ada daya. Ya, di depan lautan, di belakang tentara Fir'aun. Mau lari kemana? Ya. Kemudian Nabi Musa mengadu ini, baru dapat perintah pukul Musa itu laut. Akhirnya pukul itu. Jadi memang mukjizat itu terjadi kalau kita betul-betul pasrah dan mengadu hanya kepada Allah itu. Ya. Nah, setelah mendengar doa ini, qalal A'mas, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Syaqiq al-Asadi al-Kufi. Habis dengar doa ini, aku tidak pernah meninggalkan doa ini, ya. Kata A'mas, Imam A'mas. Ya. Ya. Baik, itu yang pertama, ya. Poin pertama. Jadi barang siapa yang ketika pagi hari dia mengeluh kepada manusia, maka sama dengan dia ini tidak yakin, tidak ridho dengan pembagian Allah. Meja kurang tinggi sedikit. Lanjut. Terus yang kedua, waman asbaha, dan barang siapa ketika di pagi hari, dakhala fis subuh, li umurid dunya hazinan, karena urusan-urusan dunia dia merasa bersedih, faqad asbaha sahiton, maka dia sama dengan
menjadi orang yang marah Allah terhadap Allah. Ya. Pagi hari kemudian dia sedih dengan urusan dunia. Aduh, ini anak banyak keperluan. Ya. Anak pertama begini, anak kedua perlu ini, anak ketiga perlu ini. Nah, dia sedih. Ya. Dia sedih, kemudian level sedihnya ini juga berlebihan. Ya. Artinya sudah meragukan dengan pembagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Ya. Maka dia sama dengan marah kepada Allah. Dan itu tidak boleh. Ya. Nah, maksudnya bagaimana? Makna man hazina ala umuri dunya faqad ghadiba 'ala Allah. Ya. Orang yang bersedih karena urusan dunia, maka dia sama dengan marah kepada Allah, li'annahu lam yardo bi qada'illah. Ya, dia artinya tidak ridho dengan qada, dengan ketentuan Allah, walam yasbir ala balaihi, dan tidak bersabar terhadap ujiannya. Walam yu'min biqadrihi, dan tidak beriman dengan takdir Allah. Ada dalam hadis qudsi, ya. Itu kok ya pas gitu. Dulu saya pernah ngalami seperti ini ketika di Jawa itu. Nah, kemudian dikasih amalan tanah di itu. Kalau ada hajat, kemudian tanahnya dibawa, kemudian dibaca doa di rumah itu. Ya. Jadi mengeluh, tapi bukan urusan pribadi, mengeluh masalah urusan dakwah ini. Nah, man lam yasbir bi qadai, barang siapa yang tidak bersabar dengan keputusanku. Man lam yardo bi qadai, ya. Barang siapa yang tidak ridho dengan qada'ku, keputusanku. Walam yasbir ala balai, dan tidak bersabar atas ujian-ujianku. Walam yu'min biqadri, dan tidak beriman dengan takdir, ya. Falyabtagi rabban siwaya, maka hendaklah mencari Tuhan selainku, selain Allah. Ya. Atau mencari bumi lain kalau mau tinggal. Ya. Itu hadis qudsi yang memang sangat luar biasa. Ya. Dalam sekali. Jadi jangan sampai ketika kita di pagi hari merasa sedih, hilang keyakinan kita terhadap pembagian rezeki yang Allah berikan. Ya. Ya. Kalau sedih ya begini, langsung bangkit, cari terobosan-terobosan lain. Ya. Itu nasihat yang kedua, ya. Kan As-Sunai. Jadi ada 3 poin dalam hadis ini. Ini masih lanjutan hadis tadi. Ya. Masih lanjutannya lagi. Wa man tawadhu'a, dan barang siapa berendah hati. Tawadhu, ya. Tapi tawadhu'nya ini ada sesuatu. Ligina. Sebentar. Wa man tawadhu'a li ghaniyin, barang siapa bersikap merendah kepada orang kaya, ya, liginahu, karena kekayaannya atau mengharap kekayaannya, faqad dhahaba sulusa dinihi, maka sungguh telah hilang sepertiga agamanya. Itu. Mungkin dia ahli agama, kemudian karena ada suatu keperluan dia merendah, katakanlah bahasa kasarnya menjilat, ya. Menjilat kepada orang kaya atau mungkin juga pejabat, ya. Nah, karena faktor kekayaannya tadi, maka ya.
Ya, terima kasih Ibu Yuslinda. Nah, mungkin ada pertanyaan, silahkan ya Ibu Yuslinda, Bapak Sugianto, ya, Ibu Mahesti. Murid saya mengaji di Jawa ini sampai sekarang masih sering belajar agama bertanya. Tes, boleh lanjut atau bagaimana? Ya, bagaimana? Saya ulang, barang siapa merendah-rendah atau bahasa kasarnya ini menjilat kepada seorang kaya, liginahu karena faktor kekayaannya atau mengharapkan dapat hartanya, dapat kekayaannya, faqad dhahaba sulusa dinihi, maka telah pergi atau telah hilang sepertiga agamanya. Jadi ini artinya larangan kita boleh bersilaturahmi, tapi bukan merendah, bukan menjilat. Beda ya. Kita hormat kepada pejabat. Ya. Kita menghormati orang-orang siapa saja. Mungkin pejabat atau mungkin orang kaya, orang miskin. Nah, kita perlakukan sama. Kita menghormati. Ya. Tapi yang dilarang di sini adalah merendah dalam arti menjilat. Ya. Menjilat supaya dapat ghina, supaya dapat kekayaannya. Nah, itu. Jadi istilah kita datang bahkan mungkin bawa proposal atau apa, kita tetap sederajat dengan diplomasi yang bagus, bukan diplomasi bersifat menjilat. Ya, nanti bisa dibedakan itu. Ya, bisa dipahami. Nanti yang hadir di sini kalau mau langsung bertanya silahkan. Ya. Baik, itu yang maqalah al-ula, maqalah yang pertama. Terus yang maqalah an Abi Bakr Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, salasun la tudraku bisalasin, 3 hal yang tidak diketahui, tidak dicapai dengan 3 hal. 3 hal yang tidak bisa dicapai dengan 3 hal. Yang pertama, al-ghina, kekayaan tetap dengan angan-angan, ya. Sekedar keinginan. Ya. Nah, fala yahsul ghina bil amani, karena tidak akan sampai kepada kekayaan dengan angan-angan. Ya. Bal bikismati minallah, tetapi dengan pembagian dari Allah, dengan minta kepada Allah, ya. Tapi pengertian minta di sini bukan cuma berdoa terus, tentu ada usaha, ya. Jadi tawakal, ada usaha, ada doa, ada kita pasrahkan kepada Allah. Itulah makna tawakal. Nah, tetapi di sini yang tidak boleh adalah dia berharap dapat kekayaan, ya, bilmuna, dengan angan-angan tok. Ya. Kemudian wasyabab bil hisab, dan masa muda dengan menyemir rambut. Jadi dia pengen tampil kembali muda, berjiwa muda, ya. Nah, dengan nyemir rambut, ya, supaya gaul. Padahal pengertian muda ini kalau ada ahli hikmah, termasuk siapa itu? Fuad Amsari, ya, pengamat politik yang mengamati itu. Jadi cara cawapres yang muda ini itu bukan cara muda, bukan ala anak muda, tapi ala generasi zaman dahulu, cara-cara jadul, pilih jalan pintas. Namanya anak muda penuh dengan semangat, ya, dia meraih sesuatu yang diinginkan dengan kerja keras, dengan semangat, melewati tangga-tangga itu. Nah,
Jadi di sini kalau mau muda itu sebenarnya dengan semangat, dengan kerja keras. Namanya anak muda, namanya bekerja pasti penuh semangat. Tapi dia pengen muda cuma dengan casingnya saja. Dia semir, rambutnya disemir, kemudian pakai baju yang gaul, kemudian pakai ya gaya-gaya anak gaul begitu. Padahal seumur ini. Nah begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya wasihatu bil adwiyah. Sehat dengan sekedar obat, dengan mengandalkan obat. Ya. Fala tahsulu sihah binafsil adwiyah. Maka tidak akan bisa sehat dengan obat-obatan saja. Bal bisifaillahi ta'ala, tetapi dengan kesembuhan, dengan syifa, dengan obat-obatan dari Allah, dengan kesembuhan dari Allah. Dia minta kepada Allah, ya. Itu. Jadi bukan cuma mengandalkan kepada obat. Nah, ini makanya pernah Nabi Musa ini di suatu hari Nabi Musa merasa sakit. Ya. Nabi Musa mengalami sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku lagi sakit ini. Ya. Jadi Nabi Musa itu kalimullah, Nabi yang bisa dialog interaksi langsung dengan Allah. Nah, tapi pada waktu itu, dan ini diikuti oleh pendeta-pendetanya. Apa amalannya? Amalannya adalah puasa 30 hari dan kami sempurnakan, kami tambahkan 10 hari alias puasa 40 hari. Bisa ngomong langsung kepada Allah. Kalau murid-muridnya itu cuma mendengar atau mendapatkan ilham. Ya, itu. Makanya para sufi, para wali itu puasa arba'in itu. Ya. Puasa arba'in, nanti baca doa ini, zikir ini, nah, ada. Dan di antara sahabat Nabi ada yang dia bisa mukalamah, bisa berdialog dengan Allah. Siapakah? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Itu. Nah, oh ya, jadi Nabi Musa merasa sakit. Ya Allah, obat apa yang pas untuk aku minum ini? Oh, minum ramuan dari daun ini, daun ini. Oke. Akhirnya Nabi Musa ambil daun-daun itu, kemudian berdoa, mohon kepada Allah dengan perantaraan daun itu supaya diberikan kesembuhan. Nah, beberapa hari kemudian, beliau sembuh ya. Beberapa hari kemudian, ya, atau beberapa minggu kemudian, Nabi Musa sakit yang sama, gejala yang sama. Akhirnya Nabi Musa langsung ambil daun-daun itu, kemudian beliau minum, tapi ternyata tidak sembuh. Ya. Kemudian, ya Allah, Nabi Musa bisa dialog. Ya Allah, dulu berapa hari yang lalu kita minum obat ini sembuh. Sekarang minum obat ini malah tidak sembuh. Bahkan mungkin malah tambah sakit. Kenapa demikian? Hai Musa, sesungguhnya yang menyembuhkan itu aku, bukan obat itu. Ya. Dulu engkau bikin obat itu, minum obat itu dengan memohon kepadaku. Dengan penuh keyakinan bahwa aku yang menyembuhkan. Nah sekarang kamu langsung bikin ramuan sendiri, kamu minum. Ya, tanpa memohon kepadaku. Nah itu. Jadi siapa yang bikin sembuh? Engkau ya Allah. Ya. Jadi secara lahiriah kita itu harus datang ke dokter, berobat. Ya. Tetapi secara rohaniah kita meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah.
Karena kalau kita 100% keyakinan kita kepada dokter, nah itu sudah syirik. Nah, begitu. Keyakinan kita sudah, oh ternyata ada sesuatu yang bisa menyembuhkan selain Allah, yaitu dokter atau yaitu obat. Itu. Ya. Baik, berarti satu makalah lagi ya. Jadi dalam hal kesehatan itu tidak cukup dengan obat ya, tanpa kita memohon kepada Allah, karena yang menyembuhkan itu pada hakikatnya adalah Allah. Jangan sampai seperti kisah Nabi Musa tadi. Ustaz, apakah dengan melafazkan basmalah di awal meminum obat itu sudah cukup untuk menyandarkan orang ke tauhid seperti yang disebutkan tadi? Iya, memang dalam hadis tentang keutamaan basmalah itu setiap segala sesuatu, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap suatu urusan ya, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus keberkahannya. Jadi secara lahiriah karena kita sudah baca bismillah, sudah cukup itu. Minum obat gitu. Termasuk umpama perlu ada doa-doa khusus misalnya untuk minta kesembuhan. Kalau doa khusus juga lebih baik, lebih afdol. Termasuk sholawat juga begitu. Sholawat rizki, sholawat kesembuhan itu beda-beda. Ya. Potong ayam juga begitu. Bismillah saja sudah cukup karena sudah menyebut nama Allah. Itu. Tapi kalau minum obat tadi itu, Ustaz. Iya, begitu. Dengan basmalah saja. Dengan bismillah cukup. Sudah. Ya. Baik. Al-maqalah salisah. Makalah yang ketiga. An Umar radhiyallahu an, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata ya, husnut tawaddudi ail mahabbah, bagusnya persaudaraan. Saya mengartikan persaudaraan, mahabbah atau kasih sayang ya. Bagusnya kasih sayang ilan nasi, kepada manusia, itu nisful akli, setengah atau tanda setengah dari tanda orang berakal. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Baihaqi, an Jabir Abdullah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mudaratun nas shadaqah. Kita berkasih sayang kepada manusia itu merupakan sedekah. Tanda orang berakal ya. Maka dalam ketika mungkin teman-teman profesi sebagai guru, sebagai aparat negara, maka kita juga alangkah baiknya dengan cara berkasih sayang ya. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman dengan cara kasih, Ar-Rahim dengan sayang. Jadi tiga hal itu, Bismillah itu kita niatnya kepada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah caranya. Itu. Nah lanjut ya. Jadi tanda orang yang bagus dalam kasih sayang dengan sesama, itu tandanya dia berakal. Yang kedua, wa husnus su'al, dan pertanyaan yang baik ya. Pertanyaan yang baik, jadi kita susun pertanyaan. Ya, kita susun pertanyaan, kemudian kita bertanya kepada guru kita. Ya. Itu adalah nisful ilmi. Ya. Setengah dari tanda kita sudah mendapatkan ilmu. Nah, jadi kalau umpama dalam skripsi ya atau tesis, disertasi, ini bagian dari kerangka masalah. Kalau kerangka masalahnya salah, akhirnya jawabannya juga salah.
Nah, saya beberapa hari lalu ada posting. Ya. Jual bensin itu haram atau halal? Atau mungkin termasuk Mbak Ojek ya, Mama siapa? Mbak Ojek. Boleh atau nyanda? Boleh ya. Nah, itu. Tapi kalau kerangka cara bertanyanya salah, ya, mestinya pertanyaannya begitu saja. Bagaimana hukum Mbak Ojek? Oh, boleh. Itu. Ustadz, saya mau tanya. Bagaimana hukum Mbak Ojek mengantarkan perempuan, kemudian perempuan itu pergi di tempat lokalisasi, ya, kemudian dia nganu di situ, bahkan dia janji, tunggu Pak kita 1 jam 2 jam nanti kita kasih bonus mana, ya. Nah itu bagaimana? Ya. Makanya ketika Mbak ojek saja. Tapi ketika ditanya, umpama ada ojeknya ini juga bertanya juga, tapi berlebihan. Cowok antarkan kita, mau kemana? Sudah gak usah itu kita urusan. Enggak, saya harus tahu. Akhirnya dijelaskan begini. Nah akhirnya baku tawar, kemudian si perempuan kasih bonus janji. Nanti kalau kita kasih bonus. Nah akhirnya, kalau yang seperti itu jadi haram. Nah, kalau yang saya posting itu hukum jual bensin buat orang yang bawa ojek, kemudian ojeknya buat kejahatan. Sama seperti jual pisau ya, pisau, pedang dan lain sebagainya. Kemudian dia tanya, Pak berapa pisau? Oh ini umpama 50.000, sudah dikasih. Tapi kalau penjualnya kemudian dia tanya detail buat apa gimana. Nah kemudian bikin kejahatan, jadi haram. Nah begitu. Iya. Nah itu karena bagian dari soal tadi, dari kerangka masalah yang bermasalah. Ya. Makanya husnus soal ini dalam istilah skripsi ya, itu kerangka masalah. Kalau kerangkanya sudah salah, jawabannya juga salah. Ya. Yang nasihat ketiga, wa husnut tadbir, dan pengelolaan atau manajemen yang baik. Ya, manajemen yang baik. Nisful ma'isyah, itu setengah dari penghidupan. Jadi kalau kita ingin dapat penghidupan yang baik, yang lancar, maka harus husnut tadbir. Jadi pengelolaan atau manajemen yang baik. Jadi uang, ini buat istri sekian, ini alokasi buat jangan-jangan nanti kendaraan rusak, ini buat kita masih ada cicilan, jadi dibagi. Ya. Nah yang sering ditanya adalah, Ustaz, uang ini sebenarnya siapa yang ngelola? Suami atau istri? Ya. Suami atau istri? Nah. Mantan yang kelola, bahaya ini. Ya. Alhamdulillah setelah hadir juga Pak Afan Usub di Belang. Assalamualaikum Pak Sarifuddin Alidrus, Ibu Rosita Makalan Senge. Semoga mendapatkan manfaat dari kajian ini. Ya. Jadi dalam hal ini adalah siapa yang pintar manajemennya. Ya. Atau mungkin ada bagian buat belanja istri sekian, ya buat skincare sekian, begitu. Tetapi ada juga yang umpama dikasih semuanya, ternyata istri tidak bisa manajemen keuangan. Ada sahabiah, seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku ini kalau kasih belanja sedikit sekali, kekurangan, pas-pasan, bahkan kurang. Ya, bolehkah aku ngambil DP doi, bahasa kita begitu. Nah kemudian Rasulullah menjawab untukmu dan untuk anakmu. Ya, itu. Jadi umpamanya ya. Nah itu artinya kan keuangan dipegang oleh suami. Cuma suami kasih ke istri, tetapi
kurang gitu. Ibarat standarnya dalam 1 bulan ini keperluannya umpamanya 1,5 juta, ya. Dia cuma kasih 500 atau cuma kasih 1 juta, ya. Buat beli beras, buat beli ikan, minyak dan lain sebagainya, anak-anak sekolah dan lain sebagainya, ternyata masih kurang. Ya, minta suami putar begini-begini ya boleh. Nah, dia mengadu pada Rasulullah. Akhirnya ambillah untukmu dan untuk keperluan anakmu. Nah, jadi kalau mama di luar itu berarti juta lebih, dan itu tidak boleh. Itu. Maka di sini perlu manajemen, ya, perlu manajemen antara suami istri. Itu. Baik, itu makalah asalisah, makalah atau nasihat yang ketiga, ya. Saya ulang bahwa berkasih sayang yang baik itu tanda setengah dari orang berakal atau tanda orang berakal, ya. Kemudian cara bertanya yang baik, ya, yang tersusun, yang sistematis, itu setengah dari ilmu, ya. Jadi kalau kita ingin mencari ilmu, maka harus sebaiknya bertanya. Nah, di pengajian-pengajian begitu, ya. Karena kebanyakan sekarang pengajian ini kasirul khutbah, ya, banyak orator-orator ketika ditanya tidak tahu, yang banyak yang lucu-lucu. Makanya ibu-ibu ya kalau di pengajian tanya, Ustadz, kematian bisa diketahuinya enggak? Cara mati yang bagus bagaimana? Itu. Wa husnul tadbir, dan manajemen yang baik itu nisful maisah, adalah setengah dari penghidupan, dari cara mencari rizki, cara mencari kehidupan yang baik. Itu nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Demikian Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di dunia nyata maupun di dunia maya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang setiap malam Senin. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirukum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya.